Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sri Rezeki. Kita akan membahas tentang dampak, pengaruh, dan pencegahan penyalahgunaan zat adiktif dan psikotropika. Materi kelas 8, semester Gasal, SMP Syubanul Waton, Tegal Rejo. Kompetensi dasar 3.6 menjelaskan berbagai zat adiktif dalam makanan dan minuman, zat adiktif beserta dampaknya terhadap kesehatan. 4.6 membuat karya tulis tentang dampak penyalahgunaan zat adiktif dan adiktif bagi kesehatan. Tujuan pembelajaran. Setelah melakukan studi literasi, peserta didik dapat membuat daftar bahaya zat adiktif psikotropika dengan benar. Melalui studi literasi, peserta didik dapat menyebutkan upaya menghindari penyalahgunaan narkoba dengan teliti. Setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menganalisis dampak dan upaya mencegah penyalahgunaan narkoba dengan tanggung jawab. Setelah menyaksikan video, peserta didik dapat menelaah cara menanggulangi penggunaan narkoba dengan teliti. Melalui video, peserta didik dapat melakukan pengamatan dampak negatif zat adiktif bagi kesehatan dengan mandiri. Setelah melakukan pengamatan, peserta didik menyajikan hasil pengamatan dampak negatif zat adiktif dalam bentuk makalah sederhana dengan percaya. Dalam ilmu kedokteran, morfin dapat menghilangkan rasa sakit, menurunkan tekanan darah, menimbulkan efek tidur. Kodein, morfin, untuk menekan batuk atau antitusif, menghilangkan rasa sakit atau analgesik. Metadon, pengobatan pecandu morfin, heroin, opiat. Tranquilizer mayor, Valium, lesotan, aktifan, mengobati orang sakit jiwa agar dapat menenangkan diri. Ganja, menyembuhkan berbagai penyakit seperti sakit kepala, mencegah perkembangan glukoma, mengurangi rasa sakit dan mual selama kemoterapi, rematik, menambah selera makan, mengobati insom atau susah tidur. Dampak negatif psikotropika. Penggunaan psikotropika dapat menyebabkan tindakan kriminalitas. Sedativa dapat menyebabkan ketergantungan fisik dan psikologis. Penggunaan kokain akan menimbulkan gangguan pencernaan dan sulit tidur. Ekstasi dapat merusak sistem kerja otak dan jantung. Penyalahgunaan amfetamin atau sabu-sabu dapat mengakibatkan ketergantungan secara mental, gangguan jantung, dan stroke. Depresan, menekan sistem saraf pusat sehingga mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Stimulan dapat merangsang saraf pusat dan meningkatkan kegairahan, segar, bersemangat, serta kesadaran. Halusinogen menyebabkan penyimpangan persepsi, termasuk halusinasi, seperti mendengar suara, melihat sesuatu tanpa ada rangsangan. Ganja, ketergantungan mental yang diikuti kecanduan fisik dalam jangka waktu yang lama. Dapat menimbulkan penyakit bronkitis, sinusitis, faringitis. Gangguan konsentrasi,
hilangnya keseimbangan dan koordinasi tubuh, rasa gelisah dan panik, gejala psikologis, hilangnya semangat, cepat berubah suasana hati, hilangnya ingatan jangka pendek. Jenis narkoba dan efek sampingnya. Sabu, perilaku abnormal, gangguan hati, ginjal, mudah bingung, senantiasa lapar dan susah tidur, mudah cemas, dan marah. Ekstasi, kerusakan ginjal, hati, otak, kehilangan ingatan dalam jangka waktu lama, menggigil, berkeringat, tidak mampu berpikir, melihat dan menyelaraskan fungsi tubuh. Kokain, memicu serangan jantung, stroke, gagal ginjal, perilaku agresif, gemetar berlebihan, pandangan kabur, dan halusinasi. Heroin, menyebabkan detak jantung lemah, sesak napas, kerusakan paru-paru, ginjal, hati, sulit tidur, mata dan hidung depresi pada paranoid, gangguan persepsi dan berpikir, gangguan keseimbangan tubuh dan sulit konsentrasi. Ganja dapat membuat orang merasa segar, optimis, terkadang jadi berlebihan rasa gembiranya, banyak bicara, dan lebih aktif. Morfin menurunkan kesadaran, euforia, rasa kantuk, lesu, dan penglihatan. Tanda-tanda penyalahgunaan psikotropika. Tanda fisik: kurus, mata cekung, merah, pucat, tangan berbintik merah seperti bekas jarum suntik, sering menguap, berair mata, berkeringat lebih. Ciri-ciri secara emosional: sangat sensitif, cepat bosan, sikap membangkang, emosi naik turun. Ciri-ciri perilaku: sikap tidak peduli atau acuh, jauh dari keluarga, malas, sering lupa dengan tanggung jawabnya, suka mencuri uang, mencuri barang berharga yang ada di rumah, di sekolah, takut dengan air, dan juga malas mandi. Upaya pengobatan ketergantungan nafsa. 1. Rehabilitasi korban di bagian psikiatri, rumah sakit umum pemerintah, dan juga bisa di swasta. Proses detoksifikasi di rumah sakit ketergantungan obat. Upaya pencegahan atau preferensi primer penyalahgunaan nafsa. 1. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Komunikasi yang harmonis terhadap orang tua, selalu berperilaku positif dengan aktivitas, tidak merokok karena sebagai pintu utama melakukan pengembangan diri dan hobi, mampu menangkal pengaruh atau bujukan, saling menghargai sesama remaja atau peer group. Terima kasih dan say no to drug. Katakan tidak pada narkoba.